Allah, Nak. Aska. Ibu khawatir sekali sama kamu, Nak. Kamu baik-baik aja kan? Bu, sebenarnya aku mau ke Jakarta ketemu ibu. Iya. Tapi Aska dengerin ibu ya. Yang Aska lakuin tadi itu sangat bahaya. Aska nggak boleh melakukan hal seperti itu lagi. Nanti kalau Aska diculik juga seperti Dede Nayla gimana? Ibu nggak sanggup kehilangan kamu juga. Tapi aku kangen sama ibu. Aku pengen ketemu sama ibu. Sama, Nak. Ibu juga kangen sekali sama kamu. Tapi janji sama ibu, Aska nggak boleh ngelakuin perbuatannya seperti itu lagi, gak boleh. Janji. Ibu juga janji ya. Pokoknya ibu janji ibu nggak akan ninggalin Aska lagi, ya? Iya. Pak, terima kasih Pak Nugroho udah banyak membantu kami. Iya Bu, ini semua berkat pertolongan Allah. Allah yang telah mempertemukan ibu dengan anak ibu kembali. Teh, apa aku bilang? Aska pasti ketemu kan? Aska, sini, sini, sana. Ya ampun Aska, kamu gak kenapa-napa kan nak ya? Ternyata benar kan? Kamu yang bawa Aska. Kamu yang nyulik Aska. Dasar perempuan pembohong kamu. Jelas semuanya udah terbukti. Kalau kamu yang bawa cucu saya. Kamu yang nyulik Aska. Kamu bilang kamu udah di Jakarta. Sekarang tiba-tiba kamu muncul di sini sama Aska. Kamu kan ulahnya. Kamu semuanya dalangnya. Heh Bu Nunung. Kalau ngomong itu jangan sembarangan. Pak polisi ini saksinya. Pak Nugroho adalah polisi yang mencek Aska. Pak, mertua kakak saya ini yang sebenarnya menculik Aska dari rumah. Dia memisahkan Aska dari ibu kandungnya. Itu termasuk tindakan kriminal kan, Pak? Heh, anak kecil. Jangan berani sekali-sekali kamu ngancam saya ya. Bu Aziza benar. Ibu bisa dituntut karena menarik paksa anak dari ibu kandungnya sendiri. Sini Aska, sama Bibi sama Ibu. Mbak, saya bisa ketemu sama penyiarnya, Mbak? Maaf Pak, orangnya lagi sibuk di dalam, nggak bisa ditemuin. Mbak, bisa dipanggilin nggak Mbak? Tolong Mbak. Maaf, tidak bisa. Om, ini orangnya Om. Mbak, maaf. Saya mau nanya. Waktu itu saya pernah lihat berita di sini nayangin perempuan yang kehilangan anaknya. Ini kita lagi cari perempuan itu. Mbak, kira-kira tahu nggak Mbak? Ada banyak sekali berita anak hilang yang saya bacakan. Saya tidak tahu berita mana yang Anda maksud. Mbak, ini masalah bayi yang... Maaf sekali Pak, saya tidak ingat. Saya benar-benar nggak bisa bantu Bapak. Mbak, saya mohon Mbak, saya mohon banget Mbak, saya mohon kemanusiaannya Mbak. Ini anaknya Mbak, saya mohon Mbak. Kamu bicara aja sama produsernya. Saya benar-benar nggak bisa bantu. Mbak, sebentar Mbak, sebentar aja. Tapi Mbak, kalau Mbak nggak ingat berita anak yang hilang waktu itu, bagaimana kalau Mbak menampilkan anak ini supaya nanti ibunya tahu? Maaf Pak, program berita itu ada jam-jamnya. Acara saya sudah selesai. Kalau Bapak ingin mencari orang tua dari bayi ini, silahkan lapor ke kantor polisi. Polisi berwenang mencari orang tua bayi ini. Saya permisi. Mbak, sebentar Mbak, sebentar kan pasti semua ada datanya kan Mbak. Bisa dicari dulu data-datanya Mbak. Mbak, saya mohon sebentar Mbak. Tolong antar mereka ke kantor polisi di depan. Baik Bu. Mbak, Mari Pak, Bu, saya antar ke depan pos polisi kan jauh dari depan. Nggak usah Pak, biar saya pergi sendiri.
Makasih ya, Pak. Om, terus sekarang kita gimana nih, Om? Mau ke kantor polisi atau gimana? Iya, Pak. Terus sekarang kita gimana, Pak? Safira. Bagas, ayo kita pulang. Pak. Tinggal selangkah lagi kita bisa menemukan siapa ibu kandung dari Cinta. Masa kita nyerah gitu aja? Lebih baik aku telepon ibunya Cinta. Papa ada nomornya kan? Ada. Aku pinjam HP Papa ya. Gimana, Fir? Aktif gak? Teleponnya nggak aktif. Mungkin ini sudah suatu pertanda bahwa Cinta harus selalu tinggal bersama kita. Kita sudah mencari ibunya kemana-mana, tapi tidak ada jalan lain. Iya. Papa benar. Mungkin ini takdir aku untuk bertemu dengan Cinta. Ya Cinta, mulai sekarang aku akan menjadi ibu kamu. Aku janji sama kamu. Aku akan menjadi wali kamu. Sampai ibu kandung kamu bisa menemukan kamu. Mulai sekarang, kamu sudah menjadi bagian hidup aku. Dan juga Kinan. Ya Cinta, aku akan menyayangi kamu lebih dari apapun. Bu, ini mainannya disimpan ya. Soalnya nanti Dede Naila udah pulang, aku mau main bareng sama dia. Teteh sabar ya. Sampai kapan Teteh harus sabar? Sampai Naila ketemu lagi. Teteh jangan hilang harapan. Berusaha, berdoa, dan bersabar, Teh. Bu, Ibu jangan nangis. Bahkan semua foto Naila itu ada di handphone Teteh yang rusak tadi. Belum sempet Teteh cetak. Jadi sekarang kalau Teteh kangen sama Naila, Teteh nggak bisa lihat wajah-wajahnya di foto-foto itu. Lalu kalau ada orang yang berhasil menemukan Naila, mereka juga nggak bisa menghubungi Teteh. Teteh harus kuat, Teh. Kasihan Aska kalau lihat Teteh sedih terus. Naila juga pasti ngerasain dari jauh kalau Teteh sedih. Semoga Naila bersama orang baik sekarang. Kau masih peduli kan Al sama aku? Bahkan seluruh anggota tubuhku tahu, Sar. Harusnya aku membenci kamu. Aku bodoh tidak bisa melakukan itu. Kamu tahu siapa orang paling kasihan dalam hubungan kita? Bukan aku, bukan kamu, tapi Bima, Sar. Ya, dia yang paling kasihan. Dia akan menikahimu. Tapi aku tahu, Sar, dia tidak akan pernah mendapatkan hati kamu.
Karena kamu tidak mencintai Bima. Tapi kamu cinta sama aku, Sar. Aku harap dia orang jahat. Sehingga aku bisa membencinya, Sar. Tapi aku rasakan malah kasihan padanya, Sar. Mungkin kamu bisa memulai rasa kamu ke Bima dengan rasa kasihan juga, Sar. Sehingga suatu saat kamu akan jatuh cinta setelah terbiasa menikmati kekayaannya Bima. Dan mungkin suatu saat nanti kamu akan melupakan aku, Sar. Mungkin nanti yang kamu ingat dariku hanyalah aku sebagai anak seorang supir yang miskin. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa kamu malah menjauh? Untuk apa aku mendekat, Sar? Kalau hati kamu menjauh dari aku. Lapar banget lagi. Makan apa? Gak ada makanan lagi. Aku lapar banget. Bu, Apa sayang? aku lapar. Aska main dulu ya. Biar ibu siapin makan. Iya, Bu. Siapin makan apa? Di rumah udah gak ada apa-apa lagi. Gak ada yang bisa aku masak. Teh. Semua bahan makanannya habis ya? Iya. Teteh udah gak punya uang. Teh. Jual handphone aku aja ya. Lumayan uangnya buat kita bertahan seminggu. Enggak, Ziza, jangan. Ini handphone kan satu-satunya alat menghubung untuk kita bisa menemukan Naila. Kalau nggak ada handphone ini gimana? Kan ada Pak Nugroho yang bisa datang ke sini buat ngasih tahu perkembangan kasusnya Naila. Sekarang yang penting Aska, Teh. Kasihan Aska kelaparan. Ini Teh, jual. Mama belum tidur? Kamu sendiri kenapa belum tidur? Kamu tuh cerita deh sama Mama ya, terus terang.
itu bayinya siapa sih sebenarnya? Anaknya kamu sama Safira kan? Ngaku aja, ngomong aja sama mama nggak apa-apa. Ma, kan aku udah bilang, Safira itu mengadopsi Cinta, anak dari panti asuhan. Kita berdua itu udah sama-sama sayang banget sama Cinta. Terlebih ketika kita tahu bahwa Cinta itu sedang sakit. Sakit. Nah ini nih, mama belum tahu soal ini. Kamu tuh kenapa ya kalau ngomongin masalah bayi itu pasti ada aja hal yang belum pernah mama dengar. Sekarang masalah sakit lagi. Ya, aku baru sempet cerita sekarang aja, Ma. Mumpung mama ada di sini, kamu ceritakan semuanya. Ceritain apa yang belum kamu ceritain. Sekarang mama juga agak bingung ya. Kamu bilang tadi bayi itu dari panti asuhan, ya. Sementara waktu itu Safira bilang kalau itu anaknya temennya. Gimana sih kalian? Kinan, ngomong. Kenapa kamu, Lagi ngarang-ngarang lagi, Ngarang cerita kebohongan baru gitu, Enggak, Ma, enggak. Pasti ada yang belum diceritain. Ayo ngomong sama mama, cepetan. Ya ampun, Mama tuh gak percaya banget. Beneran, Ma. Gak ada. Ya udah, kamu tidur, istirahat. Besok hari penting kamu. Kamu nggak mau telat kan? Mama juga istirahat ya. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Kalau kamu tidak mau polisi datang ke pernikahanmu besok, kamu harus kasih uang tebusan 100 juta rupiah. Sekarang juga. Ini apa-apaan nih? Siapa yang ngirim pesan ini? Enggak. Ini pasti cuma orang iseng yang gertak doang. Gue yakin. Ya ampun. Jason, kenapa orang ini bisa punya foto ini? Kita semua nggak bakal selamat. Kita semua bakal celaka. Sayang, Safira kamu kenapa? Sayang. Ditemukan mayat yang telah membusuk di sebuah hutan di pinggir jalan, Kota Puncak, Jawa Barat.